Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Karena kami semua di sini dalam keadaan sehat. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, saya mau nanya dulu nih pemirsa nih, sebelum Anda menyaksikan kami berbincang di sini, ya, apa kabar tensi Anda hari ini? Ayo, ingat kapan terakhir kali Anda melakukan medical check up? Atau mungkin di rumah Anda punya alat cek mandiri? Ayo, kalau udah punya rutin nggak setiap hari dicek. Jangan sampai hanya punya alat, ya udah hanya jadi pajangan saja. Jangan sampai ya tekanan darah menjadi masalah buat kesehatan Anda. Karena ini sempat dialami oleh narasumber kami kali ini. Namanya Pak Utomo. Ini dia kisahnya. Utomo Heksavianto Anugrah. Ia merasa sangat bersyukur bisa mengetahui dirinya mengalami masalah kesehatan sebelum terjadi komplikasi. Tepatnya ketika berusia 35 tahun, ia melakukan cek tensi karena khawatir tentang kondisi tubuhnya. Pasalnya, ibunda tercinta meninggal dunia setelah mengidap hipertensi dan terkena stroke. Benar saja, tensi Utomo saat itu sudah sangat tinggi, bahkan mencapai angka 180/110. Kondisi hipertensi ini tak menimbulkan gejala apapun pada tubuhnya. Ia pun semakin khawatir dan langsung memeriksakan kondisi kesehatannya secara lengkap. Ia ingin mencegahnya sedini mungkin agar tidak jadi komplikasi. Ketika hasilnya keluar, ternyata kadar kolesterolnya juga tinggi. Utomo langsung memperbaiki pola hidupnya untuk lebih sehat. Ia pun rutin menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan tubuhnya. Dan kini, sejumlah perbaikan kesehatan sudah dialami oleh Utomo. Pemirsa, sudah ada bersama kami di sini ada Pak Utomo. Pak Utomo, apa kabar? Baik, alhamdulillah Kak Ronald. Baik ya Pak ya? Iya. Oke, dan juga ada dua praktisi kesehatan. Pemirsa, yang pertama ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Harus sehat dan bahagia. Ya, ini masalahnya mirip-mirip sama Mas Boyke. Darah tinggi. Oh, darah tinggi. Darah tinggi yang nggak terasa apa-apa. Nggak terasa apa-apa. Ada juga Mas Boy Abidin. Mas Boy, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Ronald, ya Pak Utomo dan pemirsa Anda semua sehat selalu ya. Ini lagi-lagi ada kasus ditemui bahwa tekanan darah tinggi tidak terasa apa-apa, tidak ada gejala apa-apa. Betul ya Pak Utomo ya? Betul sekali Kak Ronald. 42 tahun, pernah mencapai angka paling tinggi 180/110. Ini bahaya sekali kalau misalnya tidak segera diturunkan. Mungkin gara-gara sibuk bekerja sehingga Bapak agak sedikit kurang memperhatikan gaya hidup sehat. Mungkin bisa dibilang begitu ya, meskipun memang saya sehari-hari di luar gitu ya. Ya memang kadang-kadang, ya karena kan kita tetap kalau makan kan perlu ya. Oh iya ya, dong. memang, Betul. ya karena kita jajan itu aja. Nah kadang di lokasi kita tidak temui makanan yang mungkin sehat gitu ya. Ya apa aja kita makan lah gitu loh. Ya, dan biasanya memang kalau wira swasta ini kan klien banyak. Iya. Traktir sana, traktir sini, jamu Servis. sana, jamu sini, servis gitu kan ya. Sehingga akhirnya bertahun-tahun muncullah hipertensi itu. Pak, kalau Ya. Bapak punya hipertensi, kira-kira kemungkinan apa yang terburuk yang bisa terjadi sama Bapak? Ini kebetulan karena famili saya semua ada riwayat hipertensi ya. Oh, Jadi saya sangat oke. tahu apa penyakit yang bisa menyertainya. Apa Pak? Yang paling parah adalah ginjal. Ada di keluarga yang gagal ginjal, gara-gara hipertensi? Almarhum ayah mertua saya mengalami gagal ginjal, Cuci darah. cangkok, Mas Boyke. Sudah sampai transportasi. Iya. Sampai transplantasi. Iya. Kemudian dari keluarga Mas Utomo sendiri ada yang dari hipertensi? Dari ibu saya, ibu kandung saya sendiri. Kenapa? Hipertensi. Jadi kalau ibu pada waktu itu terapi obat saja setiap hari, dan memang ini sudah menurun ya dari setelah saya juga tanya. Oke. Ternyata dari ayahnya ibu, dari mbah saya juga alah. hipertensi. Jadi ini ada dua hal. Yang pertama keturunan, Iya. yang kedua dari gaya hidup. Sehingga akhirnya tekanan darah beliau tinggi. Cuman beliau nggak mau tinggal diam. Pak Utomo langsung take action menggunakan teknologi laser. Betul Pak? Betul sekali. Sudah berapa lama pakai teknologi laser? Saya pada waktu itu memutuskan untuk menggunakan teknologi laser ini ketika pandemi ya, di awal 2020. Pandemi. Alasannya apa Pak pakai teknologi laser? Saya berpikir mungkin kalau obat saja ya oke lah, kita terapi obat kan ada. Oh, tapi obat ikut? Obat tetap harus setiap hari untuk menurunkan tensi tersebut. Itu saya pikir ya sudahlah. Ini kan kita banyak di rumah nih. Ya, Ya akhirnya saya memutuskan ya udah saya pakai teknologi ini untuk ya terapi di rumah 1 jam kan lumayan untuk kita Oke. pasang gitu kan. Jadi Bapak Utomo ini sudah menggunakan teknologi laser ditambah dengan treatment obat dari dokter. Sekarang apa kabar tensinya Pak? Tensi saya terakhir kemarin cek itu di angka 145/90. Meskipun sedikit Masih ada sedikit lebih tinggi ya Mas Boy, tapi setidaknya progresnya udah bagus. Progresnya di 180 bagus loh. Progresnya udah bagus. Dan apa yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser? Ada perubahan apa Pak Utomo? Saya merasa ya lebih secara aktivitas
lebih normal. Dan yang paling saya syukuri adalah karena tensi itu kan berpengaruh ya. Dan kita kemarin tetap harus vaksin. Ya. Vaksin itu kan tensi harus rendah. Betul. Ya alhamdulillah saya bisa vaksin lengkap gitu loh sampai sekarang. Pemirsa, bagaimanapun juga ya kita harus tahu, apalagi ya kalau kita semakin menua ya, itu udah pasti yang namanya pembuluh darah menjadi kaku, darah menjadi kental ya. Dan di Bapak juga stres juga itu. Orang-orang yang seperti Bapak ini kan Advertising bekerja, pasti. advertising kan pasti Pasti. tensinya naik, tapi langsung tahu saya belajar dari orang tua saya, mertua yang sebagai gagal ginjal dan sebagainya, karena sudah tahu maka dia take action Betul, dan betul. mencoba, dan hasilnya kan kita bisa rasakan sendiri sekarang. Ya, tapi Seperti kalau itu. saya lihat nih Pak Utomo masih punya PR ya. Masih nurunin punya lagi PR. dikit. Ya, di berat badannya. Nih saya lihat nih kayaknya lingkar perut Bapak memang sudah lebih dari normalnya. Iya. Bisa lingkar perut untuk laki-laki 90 cm. Jadi kalau di atas Maksimal loh itu. maksimal. Kalau sudah di atas itu risiko ada masalah pada jantung dan pembuluh darahnya akan meningkat. Nih, saya mau lihatkan nih pemirsa ya, orang dengan kadar lemak yang berlebih di daerah perut terutama. Sebenarnya itu yang ada adalah lemak visceral. Jadi kalau kita lihat ini, dia akan terjadi penumpukan lemak di area kulitnya, kemudian ada yang di area organ internal yang di dalam. Ini yang kita sebut sebagai lemak visceral. Dan yang lebih bahaya lagi adalah kalau kemudian dia menumpuk di daerah pembuluh darah. Kalau lihat ini dinding pembuluh darah yang normal, ya ini dindingnya seperti itu. Kemudian kalau dia semakin tebal, akan terjadi penumpukan lemak di sana. Saya mau tahu Pak, kadar kolesterolnya juga naik ya kalau saya lihat datanya ya? Iya, meskipun sekarang sih ya masih sempat 220. 220. Tapi akhirnya ya karena saya juga kontrol obat ya, jadi sekarang di 180. Ya, dan Tapi dengan teknologi laser juga. Iya, dibantu dengan menariknya, teknologi Mas laser. Boyke. Jadi Ya. Pak Utomo ini sudah menggunakan teknologi laser. Tapi Jadi tetap mengkonsumsi obat dokter. Iya, Perpaduan, betul. perpaduan. Itu adalah Iya. perpaduan yang sangat ideal. Betul. Nanti kita akan jelaskan juga nih teknologi laser manfaatnya terhadap pembuluh darah ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi pembuluh darah yang bermasalah ini, tadi teknologi laser juga akan membantu nih kualitas Ya. darah dan pembuluh darahnya supaya bisa terkendali dengan baik dan harapannya tekanan darahnya bisa terjaga dengan baik. Kami akan bahas lebih dalam lagi, jadi tetaplah bersama kami Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara dapat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Pak Utomo ya. Kita harus belajar dari beliau bahwa beliau ini sadar punya faktor resiko yang kuat terkena hipertensi karena dari keluarga, ya, dari turunan dan juga dari gaya hidup. Beliau sadar memang tidak menjalankan pola hidup sehat. Ya mohon maaf, kita bisa lihat dari faktor tubuhnya yang konon katanya ini meningkat tajam. Padahal dulu waktu menikah ya Pak ya 65 kilo ya Pak ya. Ini kalau misalnya dalam tanda kutip mau menyalahkan siapa nih Pak? Kenapa kok jadi nambahnya banyak gitu loh Mas Utomo? Ya mungkin gini Kang Ronald ya, sama Mas Boyke dan Mas Boy. Jadi aktivitas kan banyak di luar gitu ya. Dan mungkin karena pandemi akhirnya kumpul dengan keluarga malah emosi jadi happy terus gitu kan. Oke, terus? Gitu. Ya mungkin karena kita lebih banyak di rumah, aktivitas terhenti kan pada waktu itu benar-benar terhenti ya. Konsultasi ke dokter, gula pun juga menyebabkan bisa. Minum Dan manis. kebetulan saya Jawa banget, sehingga setiap hari pasti ada teh manis. Seberapa banyak teh manisnya? Satu teko lah. Loh, aduh. Teh manis satu teko setiap hari. Setiap hari. Oke, nah ini mungkin Anda baru saja bergabung, pemirsa, mari kita berkenalan dengan Mas Utomo. Ini ada riwayat kesehatan dari beliau ya. Hipertensi pernah mencapai 180/110, hati-hati ini tinggi sekali pemirsa. Mungkin Anda punya angka yang sama, ayo turunkan. Kolesterolnya pun tinggi karena makannya sering yang enak-enak, 220 ya. Sadar ini bisa menjadi masalah, bisa jadi komplikasi. Makanya beliau menggunakan teknologi laser. Jadi setelah menggunakan teknologi laser, tekanan darah sudah lebih terkendali, betul Mas Utomo ya? Alhamdulillah terkendali. Lebih terkendali ya. Kadar kolesterolnya pun turun menjadi 180 dan badan terasa lebih segar. Ya berarti sekarang sudah sekitar 3 tahun menggunakan teknologi laser. Iya, ya. kurang lebih. Apa perbedaan dulu dan sekarang setelah menggunakan teknologi laser? Lebih tepatnya ada seperti rasa kepercayaan diri lah ya, dan juga keamanan assure diri ya, karena tadi seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, ada faktor keturunan. Betul. Istilahnya tidak bisa melepaskan diri. Ya. Kita pun tidak bisa pernah memilih Betul. dari siapa kita harus dilahirkan, Ya, ya. tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita mengendalikannya. Filosofi yang keren banget. Saya yakin kenapa? Karena beliau adalah pemirsa setia Go Healthy, betul? Betul. Jadi alasan menggunakan teknologi laser adalah untuk apa nih Mas Utomo nih? Mengendalikan penyakit yang memang saya sudah alami dan juga sudah bawaan. Saya lebih bisa kontrol, saya juga lebih percaya diri dalam artian
dengan dukungan teknologi laser ini, saya yakin bahwa saya bisa mengontrol hipertensi saya. Jadi saya acungkan jempol untuk Pak Utomo ya yang sudah mulai Makasih, Mas take Boy. action menggunakan teknologi laser. Jadi kalau kita bicara teknologi laser, maka dia akan membantu supaya kualitas darah kita akan terjaga dengan baik. Ya, tadi kan Pak Utomo dari tensi 180 sudah mulai ada perbaikan ya. Kemudian kolesterol yang tadi tinggi ya kemarin sekarang sudah di 220, sekarang sudah di 180. Artinya ini adalah suatu kondisi yang baik. Tapi Pak Utomo masih punya risiko ya kalau lihat dari fisiknya. Artinya ada berat badan yang berlebih. Karena orang gemuk ini punya potensi untuk masalah pada jantung dan pembuluh darahnya. Kalau kita lihat selain di dinding perutnya dan juga di daerah organ-organ dalamnya internal juga akan ada masalah pada dinding pembuluh darahnya. Selain kolesterol sebenarnya ada lagi yang ditakutkan adalah nanti kadar gula darahnya kemudian bisa juga tidak terkendali dengan baik. Betul. Nah, teknologi laser ini akan membantu supaya kualitas dinding pembuluh darah ini tetap bagus, tetap elastis dan juga kualitas darahnya tetap terjaga dengan baik. Yang kita takutkan sebenarnya berikutnya kalau kemudian lemak itu menumpuk di organ-organ kita. Ini salah satunya adalah yang menumpuk di area jantung. Sebenarnya tidak hanya di jantung aja pemirsa, organ-organ lain pun juga akan diselimuti oleh lemak gitu ya? Yang berlebih tadi, lemak visceral tadi. Jadi ini akan mengganggu fungsi-fungsi organ tubuh kita. Jadi sekali lagi ya upaya untuk menurunkan berat badan tetap dilanjutkan. Kemudian teknologi laser akan menguraikan tadi darah-darah kental tadi supaya darah-darah itu dia tidak saling berdekatan, kemudian dia akan tidak menempel di dinding pembuluh darah. Karena kalau dia menempel di pembuluh darah di otak bisa terjadi yang ditakutkan stroke. Kalau di jantung bisa terjadi serangan jantung. Kalau di ginjal bisa terjadi gagal ginjal. Ya, jadi dengan teknologi laser kualitas darahnya akan dijaga dengan baik supaya dia tetap terjaga dengan baik. Kemudian dinding pembuluh darahnya juga akan dibantu ya Mas Boyke ya. Ya, teknologi laser sudah banyak membantu di sini. Tadi dikatakan pembuluh darahnya akibatnya tekanan darahnya sudah mulai turun. Tapi kita juga ada lagi. Kenapa kolesterolnya turun? Si teknologi laser itu ketika dinyalakan maka dia akan mengubah kolesterol dan gula menjadi energi di dalam inti sel, namanya mitokondria. Akibatnya apa? Kadar gula, kadar kolesterol turun, tetapi energi meningkat. Maka mengatakan saya lebih segar sekarang itu karena tadi energinya bertambah. Satu lagi, kenapa beliau kelihatan sekarang segar? Ya karena tidurnya lebih nyenyak. Itu disebabkan oleh karena sinar kuningnya dia membantu untuk mengaktifkan melatonin. Kemudian juga sinar kuning itu juga di happy light. Sudah tidurnya nyenyak, hatinya juga kan tadi bilang saya gembira hatinya karena saya yakin bahwa saya bisa kedepannya lebih baik dan lebih sehat. Gabungan daripada tidur yang cukup, hati yang happy, akhirnya kita juga bisa kelihatan lebih awet muda. Pemirsa, Mas Utomo sudah menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya untuk hipertensi dan kolesterolnya. Stabil sekarang, normal, keren. Nah, selain Mas Utomo, ada juga nih kisah dari masyarakat lainnya yang sudah menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaat. Ada nyeri di dada, terus sampai ke belakang gitu untuk beberapa hari, akhirnya saya cek ternyata itu hipertensi. Gitu, saya cek ke klinik, begitu dicek tekanan darah saya sampai 170-an, hampir 180. Jadi dokternya langsung, oh ini hipertensi yang udah cukup tinggi. Saya sekarang sudah alhamdulillah sehat, nyeri dadanya sudah hilang, sesak nafas sudah hilang, dan ringan, badan udah ringan. Dan terakhir kali dicek tensi saya udah turun jauh, walaupun masih cukup tinggi, besarnya 130-an gitu ya. Cuman menurut dokternya itu kalau memang udah biasa hipertensi di 130 itu sudah cukup bagus gitu sih. Praktisi kesehatan telah mengingatkan dan menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus makin waspada terhadap hipertensi. Apalagi kalau kita punya faktor keturunan dari keluarga. Beruntung nih Pak Utomo ya menyadari hal ini. Makanya beliau nggak tinggal diam. Langsung melakukan tindakan tepat untuk mengendalikan tensinya. Beliau menggunakan dokter laser dari Gogomol. Dan terbukti setelah menggunakan, tensi dan kolesterolnya Mas Utomo sekarang sudah lebih terkendali. Jadi bisa mengurangi resiko komplikasi terkena serangan jantung ataupun stroke sebagai komplikasinya. Cara menggunakannya gampang kok. Anda tinggal menggunakannya di garis pergelangan tangan sebelah kiri karena dokter laser sudah didesain sesuai dengan anatomis lengan kita. Nah, nanti sinar lasernya akan langsung mengenai pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur. Stimulasi dari laser ini nanti akan merangsang produksi nitric oxide dalam tubuh kita yang kemudian akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Aliran darah akan menjadi lancar, tensi terkendali, dan komplikasi bisa dihindari. Nah, selain itu, stimulasi laser juga akan membuat tubuh kita menjadi lebih berenergi, sehingga
bukan hanya kolesterol yang akan turun, tapi juga tubuh akan terasa lebih segar. Anda bisa menjadi orang yang lebih produktif, bisa lebih menikmati hidup. Cara memakainya mudah, praktis, portable, bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Dan yang paling penting, ada manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Keren kan? Nah pemirsa, penting untuk Anda simak nih penjelasan mengenai teknologi laser berikut ini. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Buat Anda yang merupakan penyandang hipertensi, yuk ikuti pola makan seperti ini. Yang pertama, batasi konsumsi gula per hari, yaitu kurang dari 4 sendok makan per hari. Dan jangan ditambah-tambah lagi nih dengan minuman manis. Lalu yang kedua adalah batasi konsumsi garam, kurang dari 1 sendok teh per hari. Dan hindari makanan yang sifatnya kemasan maupun makanan cepat saji. Lalu yang ketiga, batasi konsumsi makanan berlemak atau makanan yang digoreng. Kalau misalkan mau digoreng, setidaknya kurang dari 5 sendok makan minyak goreng yang boleh dipakai untuk 1 harinya. Lalu yang terakhir adalah kita harus makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Minimal adalah 400 sampai 500 gram buah atau sayuran harus dikonsumsi per hari untuk Anda yang mengalami hipertensi. Tentunya kendalikan juga tensi Anda dengan menggunakan teknologi laser. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Belajar dari kisahnya Pak Utomo, punya tekanan darah yang tinggi, 180/110. Hipertensi ini punya julukan loh, The Silent Killer, pembunuh diam-diam. Kenapa? Karena hipertensi jika sudah terlalu tinggi dibiarkan, akan berubah menjadi komplikasi. Komplikasinya bisa stroke, serangan jantung, gagal ginjal, apapun bentuknya bisa fatal akibatnya. Pak Utomo ini kan sekarang sudah menggunakan teknologi laser ya, tapi tetap harus dipantau. Di rumah ada alat buat mengukur tensi nggak Mas Utomo? Ada. Ada. Setiap hari ngukur? Alat tensi mandiri ya. Tadi pagi aman? Aman masih alhamdulillah. Aman. Karena Pak Sutomo ini rutin obat dari dokter dikonsumsi, betul? Iya. Ya, sehari berapa kali tuh obat tensinya? 1 hari 1 kali. 1 hari 1. Kalau teknologi lasernya dipakai sehari berapa kali? Sehari 2 kali saya. Jam berapa aja tuh kita pengen tahu? Biasanya sehabis bangun tidur sama sebelum tidur. 60 menit. Yang mengalami seperti saya banyak ya, dalam artian kita hipertensi bukan karena kita juga ada kesalahan, mungkin kita sudah merasa rapi gitu, tapi sekali lagi bawaan, sekali lagi turunan kita memang harus hipertensi. Teknologi laser membantu saya untuk menjalani kualitas hidup yang lebih baik. Keren. Sehingga saya pun bisa menjalani hidup saya bersama dengan keluarga, bersama dengan anak istri tanpa harus khawatir, was-was. Karena teknologi laser ini membantu saya untuk mengontrol problem hipertensi saya. Sehingga bagi para pemirsa di rumah, kalau memang kondisinya sudah demikian, janganlah menghindar, janganlah lari. Hiduplah berdamai dengan hipertensi dengan teknologi laser. Oh, keren. Kalau saya sering mengatakan, pertama tentu berat badan. Pemirsa, berat badan itu even ya sudah bagus untuk kolesterol, tensinya, tapi berat badan yang overweight ataupun obesitas itu seringkali mengakibatkan beberapa resiko-resiko penyakit degeneratif di masa tua makin banyak. Resiko terkena penyakit kanker, resiko terkena penyakit artritis, ya, kemudian resiko juga terjadinya penurunan testosteron yang berkaitan dengan hormon-hormon itu juga, ya. Nah, oleh karena itu memang kita lihat bahwa teknologi laser itu juga dikembangkan sedemikian rupa. Sekarang bukan hanya ditaruh di pergelangan tangan saja, ada teknologi laser yang intranasal. Intranasal itu dimasukkan di dalam hidung. Itu untuk memperbaiki aliran darah, ya, dan pembuluh darah di kepala. Akibatnya apa? Itu bisa ketika kita tua, satu, mencegah kepikunan. Kemudian yang kedua, keseimbangan kita tetap terjaga. Kemudian
juga aliran-aliran darah di mata. Karena kan makin lama makin tua, mata juga kan makin proses penuaan. Nah, itu juga bisa terbantu juga. Dan seperti sakit tenggorokan itu juga terbantu. Sinusitis itu juga terbantu. Semakin tua kita mudah sekali terjadi radang ya, atau sendi, disebut ya. dengan radang sendi, artritis ya. Itu bisa kita tempelkan itu laser pad dari teknologi laser itu untuk mengurangi radang dan nyeri-nyeri kalau kita banyak jalan, kalau kita mulai terasa udara dingin, itu sangat membantu. Dan ada lagi ya yang terbaru itu dengan menggunakan teknologi NMES. Seperti apa itu teknologi betul. NMES? Jadi kalau saya lihat nih komposisi dari Pak Utomo ini kan lebih banyak lemaknya daripada ototnya. Otot ini tetap harus dilatih, Pak. Nah, untuk melatih otot memang yang terbaik adalah olahraga. Tapi kalau kemudian kondisi Bapak ini untuk olahraga tidak memungkinkan atau masih belum ya, bisa dibantu dengan teknologi NMES seperti katakan Mas Boyke tadi. Ya, NMES itu adalah neuromuscular electrical stimulation. Jadi dia akan merangsang otot-otot kita. Jadi ditempelkan alat itu, kemudian otot kita nanti akan berkontraksi. Jadi seperti kita melakukan olahraga, tapi ini dibantu dengan alat NMES tadi. Untuk Anda ada yang memang punya kelebihan berat badan, ini masih ada PR ya. Sekali lagi tapi katakan Mas Boyke bahwa risikonya memang ada. Mungkin saat ini masih aman-aman aja, fine-fine saja, tapi kita berharap tidak ada apa-apa kalau Bapak tetap menjaga berat badannya, kemudian menggunakan teknologi laser ya. Jadi dibantu dengan teknologi NMES supaya tadi pembuluh darahnya, kualitas darahnya baik, dan kemudian dibantu juga otot-ototnya akan terlatih dan akan berkembang dengan baik. Oke, terima kasih Mas Boy. Mas Boyke, terima Sama-sama, kasih. Kang. Ya. Pemirsa, apa yang dilakukan oleh Mas Utomo ini wajib menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dia tidak ingin terkena komplikasi gara-gara hipertensi. Makanya bersedia melakukan cek kesehatan. Dan setelah tahu permasalahannya, dia nggak tinggal diam. Mas Utomo segera mengambil langkah tepat untuk mengendalikan tensi dan juga kolesterolnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan dokter laser. Ini adalah langkah yang cerdas nih, karena Mas Utomo memilih alat kesehatan yang sudah terdaftar resmi di pemerintah. Produknya berkualitas dan bermanfaat untuk kesehatan. Juga bergaransi 1 tahun dan ada layanan konsultasi dengan tim dokter jika dibutuhkan. Tanya-tanya silahkan. Pemirsa, yuk kita manfaatkan kesempatan ini untuk bercermin dari kisahnya Mas Utomo. Apakah Anda punya keluhan yang sama? Waduh, jangan dibiarkan ya. Termasuk mungkin Anda dan keluarga punya riwayat penyakit tertentu. Ya, dan saya yakin Anda pasti tidak ingin terkena komplikasi seperti stroke, serangan jantung, atau gagal ginjal. Ya kan? Nah, jika iya, ayo ikuti langkah yang telah diambil oleh Mas Utomo, gunakan dokter laser dan rasakan sendiri manfaatnya untuk kesehatan Anda dan juga keluarga. Pemirsa, terima kasih Anda telah bersama kami di acara Go Healthy kali ini. Saya yakin Anda sudah banyak mendapatkan informasi yang mengenai caranya untuk menjaga kesehatan. Nah, ini ada satu lagi informasi bagaimana cara untuk mendapatkan teknologi laser. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall.